saja sih untuk bisa berkreatif lagi gitu bareng sama teman-teman sama musisi. Cuman ya itu dia tadi harus bekerja sama dengan beberapa kepala itu kan nggak gampang juga kadang proses kreatif antara kreatifan di saya sama kreatifan di teman-teman itu gimana caranya biar bisa kita bekerja sama bareng dan merampungkan lah kayak gitu sih. Ada berapa bapak yang sekarang kejadian mau di recycle gitu? Ada ini, terus ada kemarin satu dua tiga apa aja? Belum bisa dibocorin. Begadang itu kan. Begadang udah. Sudah masuk di album sebelumnya. Oh gitu. Sudah. Ya belum ya. Itu juga populer. Iya. Saya mau minta izin dulu sama bapak dulu kali. Ali ya. Oh iya benar. Jadi yang itu ini apa? Bila kamu itu ya terus yang kayak menunggu Besmara kredit cuma kamu sekarang Ngapain? Mas apa lah? Bisa bersama Alhamdulillah saya sejauh ini responnya positif. Bapak justru nggak mau ikut karena Bapak bilang kalau seandainya nanti Bapak itu ambil jalan prosesnya nanti malah jadi warnanya Bapak lagi. Jadi Bapak malah pengen biar keluar full karena memang lagunya sendiri udah jadi, jadi aku tinggal penyesuaian lagi musik di struktur nuansanya ya itu berarti juga kadang-kadang pakai pemilihan instrumen juga karena juga sekarang ada musik zaman sekarang lagi happeningnya musik elektronik, jadi ada elektronik juga, jadi lagunya sama kayak gitu. Proses kreatif relatif ya, kadang bisa jadi cepat gitu, kadang lama gitu ya, tergantung banyak hal gitu, tergantung mood, inspirasi gitu kan. Jadi ya variatif sih prosesnya. Untuk pembuatan aku sama Amir untuk yang ini udah berdua aja. Tapi tetap diskusi sama papa juga kan? Enggak, Jadi benar-benar yang karena memang dia tadi ingin biar ini keluar warnanya aku gitu. Nah kalau ada paling papa gini, begitu jadi aku kasih dengar beliau gimana kira-kira, oke, bagus untuk layak untuk dirilis atau enggak gitu. Kalau misalnya kira-kira ada yang perlu diperbaiki, paling revisi lagi semua. ini ada ya? Enggak. Langsung setuju ya? Kalau dulu masih bolak-balik gitu kan, kasih ke papa gimana pak, oke nggak, coba diperbaikin lagi. Kalau sekarang enggak sih. Ada pesan nggak sih dari papa kalau misalnya mau merilis lagu? Ada pesan khusus nggak? Ini lagunya nggak boleh gini gitu? Enggak sih. Pesan papa ya, kamu mau recycle lagu papa yang mana aja boleh. Waktu itu minta izin kan, papa yang mau produksi, mau recycle lagu papa yang ini boleh nggak, gimana gitu. Papa cuma bilang gini, kamu boleh recycle lagu papa yang mana aja terserah, kecuali satu, gitar tua. Kenapa? Dulu sempat aku mau minta lagu itu gitu, nggak dikasih jawaban, didiemin. Terus belakangan terakhir baru ngomong karena lagu tersebut itu memiliki sejarah tersendiri dan personal banget buat papa lagu itu.
dan saya waktu itu milih lagu itu juga karena memang begitu saya dengar membuat saya selalu teringat beliau gitu. Jadi itu lagu bokap banget. Jadi dan memang selain memang lagunya juga enak ya dan menghanyutkan lah itu lagu gitu. Oh, judulnya Satria Berkita. Iya. Jadi itu kan ditanya kan lagu favorit kamu dari lagu bapak apa itu kita tahu. Jadi bayar royalti nggak apa? Sama aja sih. Bisnis ya. Sama aja bayar kalau itu ujung-ujungnya sama aja di situ juga kan. Ya udah. Terus minta jajan Pak, minta jajan balik lagi. Gitu, buat Ridho sendiri kan sebagai seorang anak Rhoma Irama ya, lagi Raja Dangdut yang sampai sekarang juga tidak tergantikan. Itu berasanya seperti apa gitu kan? Awal-awal kan sempat kayaknya agak ini ya dipandang agak sebelah mata. Ridho bisa apa nih? Beda lah pasti sama Rhoma itu. Dah aku mah apa tuh. Nah itu gimana? Pandangan orang awal-awal tentang aku sebagai anak seorang Rhoma Irama memang agak-agak ya, agak-agak berat sih karena memang sih orang selalu membandingkan, pasti orang punya ekspektasi yang bisa dibilang besar atau tinggi gitu karena memang ya papa seorang legend. Tapi itu dia aku sadar bahwa apa ya papa aku ya aku gitu, nggak bisa disamakan, nggak bisa dibandingkan, apalagi digantikan gitu namanya seorang Rhoma Irama gitu kan. Nah, kayaknya nggak tergantikan deh. Cuman mungkin kalau meneruskan meneruskan perjuangan beliau. Terus kemudian mungkin kalau melihat dari orang-orang yang berpandangan bisa apa segala macam ya nggak perlu aku pusingin sih. Kalau itu sih tinggal aku tinggal berkarya aja, biar karya-karya aku yang menjawab nanti gitu. Jauh sebelum Ridho kan dulu udah pernah ada Debbie, terus Vicky juga ya kalau nggak salah ya. Nah itu gimana tuh? Apa kemudian terpikirkan nggak kan dinastinya Irama ini kan juga cukup menarik nih untuk di dunia perdangdutan di Indonesia. Dinasti. Generasi. Oke. Gimana apanya nih? Regenerasi untuk kedepannya sudah ada. Iya, ada Debbie, ada Vicky Irama, ada Debbie Irama. Nah ini makanya Ridho sendiri kan sekarang sudah cukup nyantol dan dapat sambutan yang baik di dunia musik Indonesia gitu. Artinya kan sebelumnya juga udah resource-nya, kepengen nggak sih mengikut sertakan yang sebelum-sebelumnya udah pernah duluan bisa bareng-bareng sehingga ya tadi regenerasinya Rhoma Irama tuh apa itu gitu. Sayang kan kalau karena apalagi legend selalu begitu aja. Kalau untuk kakak-kakak sih, kalau untuk kayak misalnya untuk Kak Debbie gitu ya udah fokus di dunianya dia gitu kan. Karena juga dia aja juga udah apaan sih dia pasti udah bukan gue lagi, udah bukan dunia gue lagi gitu. Mungkin kalau kata Teteh, kalau untuk Kak Vicky sempat dulu beberapa kali kan bareng yang sekarang juga akhirnya Kak Vicky juga sekarang fokusnya di bidang lain juga mungkin. Jadi sekarang memang yang masih fokus di bidang musik ya itu dengan aku aja. Jadi sekarang mandatnya memang asli gitu aja ya. Mandat apa ya Mbak? Nggak maksudnya meneruskan Yang masih meneruskan ya. Vicky udah enggak ya? Udah sampai sekarang sih belum produksi lagi ya. Setelah kalau dia ya. Akhirnya. Kirain lagi dong. Terima kasih. Mau gimana suara? Kok Mang doyan? Kalau kurang hobi ya dok ya? Makan apa minuman favorit? Salah satu minuman favorit. kan lagi Instagram live stream. Wawancara coy. Apa yang disuka dari es kelapa dok? Sampai sebegini. Bayang hari biasa aja. Oh masalah buat lo. Kayak Ramadan ya. Tanpa harus kelapa. Ya pertama kan Jakarta panas ya, ngeliat yang dingin-dingin tuh kayaknya gimana gitu. Terus udah gitu menggantikan cairan tubuh kan lebih Elektrolitnya. iya elektrolitnya. Terus
apalagi ya bagus sih, memang bagus aja buat kita. Terus berhubung saya diet nggak boleh banyak masuk makanan, ini cukup mengenyangkan nih, jadi membantu. Dari satu paket yang minum makan. Gitu. Pakai gula enggak ya biasanya? Ya ini kalau ini sih pakai, kalau biasanya sih kadang pakai kadang enggak. Milihnya kelapa hijau atau kelapa Biasa. muda atau kelapa? Biasanya kalau ada kelapa hijau, kalau nggak ada ya kelapa muda. Dari kapan sih lo suka minum es kelapa itu? Dari kecil Tapi kalau sekarang kan diet nih, dulu kan nggak lebih. jadi lebih nyari ya. Jadi kalau biasanya kan ya kalau ada atau pada beliin atau dulu gitu kan. Kalau sekarang jadi nyari. Tiap hari gitu nyari. Enggak sih, tapi ya sering lah. Sehari pernah berapa kali biasanya? Paling banyak. Saya nggak pernah ngitungin juga sih ya. Tapi tiap hari ada pasti. Ada. Kadang dalam bentuk lain yang kemasan, terus sekarang kan ada banyak kemasan juga kan. Kadang minum itu, tapi beda sih, tetap lebih enak. Terus kalau di film gimana? Kan waktu yang Let's Fun Together kan sempat main sama Cathy Sharon kan? Terus apakahnya ada lanjutannya lagi? Setelah itu kan ada Sejarah Kaba sama Michelle Adlan, film itu. Terus kemudian Sejarah Kaba 2. Sejarah Kaba 2 belum ya? Nah, Sejarah Kaba entah itu bagaimana. Untuk kedepannya masih sih, saya memang masih punya passion di film. Pengennya sih masih bikin film. Kalau bisa nextnya mau bikin film. Oh yang tadi sejak kabar 2 itu belum ini ya? Belum dirilis. Itu main dengan siapa sih? Sama papa, sama satu lagi siapa tuh pemain yang dari aku lupa namanya. Perempuan? Iya, Marisa bukan? bukan blasteran juga. Judy Esther. Michelle Adlan mah yang di Sejarah Kaba yang pertama, yang di dua Senglota ya, kalau nggak salah. Tapi buat Ridho sendiri lebih apa? Secara kepuasan lebih asik di musik atau film? Sama kayak musik sama film tuh sama kayak gini, sama kayak oksigen sama makanan. Oke, tanpa oksigen sama tanpa makanan kayaknya aku nggak bisa banget gitu kan. Jadi tanpa musik sama film. Tapi kalau suruh pilih mana dulu? Coba mbak kalau suruh pilih makan sama pilih oksigen, pilih mana? Tapi ini banget ya kan, papa juga kan in charge di kedua-duanya ya, film dan musik. Ini apa karena Ridho juga dengan sadar diri sama multi talent seperti papa, atau memang ya ini kan punya kesempatan apapun oke lah gitu? Aku malah justru dari kecil itu tidak terlalu familiar dengan papa. Baik itu dengan film-film beliau, dengan lagu-lagu beliau, atau dengan beliau sendiri karena memang pada iya, karena malah nggak ada yang pernah tahu kan kalau aku tuh anak kayak Rhoma Irama dari kecil. Nggak ada yang pernah tahu. Tahunya setelah aku rilis Menunggu. Jadi kecil itu karena memang papa saking sibuknya, apalagi zaman dulu kalau mau show itu harus bawa alat sendiri, bertrak-trak. Jadi bisa kalau tour itu bisa nggak pulang-pulang. Jadi jarang ketemu. Kalaupun pulang, papa kalau lagi rekaman sampai malam, pulang malam aku udah tidur. Pagi-pagi udah berangkat lagi aku belum bangun gitu. Sering banget kayak gitu. Kalau untuk lagu sama film, aku lebih banyak itu malah denger India biasanya, India atau Arab. Film pun begitu. Jadi nggak terlalu familiar dulunya dengan iya. Memang itu nggak diseputar di rumah ya? Kan ada kaset lah segala macam, nggak ada kebiasaan pasti untuk memutar lagu-lagu papa di rumah gitu? ada sih. Jadi gimana ya, karena di rumah itu termasuk papa juga sendiri tuh penggemar musik dan film India. Jadi
sering banget mereka memutarkan lagu-lagu India, film-film India gitu. Kalau lagi ada film baru apa gitu. Kalau papa kan, kalau dulu kan nonton film India itu nggak di setiap tempat ada gitu. Kadang mesti beli VHS-nya atau apa gitu. Kalau film papa kan di bioskop. Iya. Mereka nonton ke bioskop gitu. Nah, akunya kan belum. Kayak gitu. Siapa bintang India yang menjadi favorit? Untuk era kapan? Ya, itu kan katanya kan gampang terbiasa dengan Per eranya siapa deh yang paling Amitabh Bachchan. difavoritkan? Ya kalau yang zaman-zaman dulu kayak Mama Lini pasti tahu lah Amitabh Bachchan gitu kan. Yang sekarang Preity Zinta itu satu aktris favorit. Ya, tadinya mau dilamar ditolak. Kan sempat kesini. Iya, Ya, ikut. sempat nyamperin juga, itu dia ditolak. Terus Ini maksudnya ngelamar untuk main-main atau ya udah kalau ada kerjasama atau gimana? kayaknya Mbak serius banget. Ya pengennya sih saya lamar beneran Mbak. Ya amin lah, siapa tahu mudah-mudahan bisa bekerja sama bareng lah sama Yunita. Iya. Terus mati udah enggak, kayaknya dia udah kawin sama orang lain. Siapa lagi ya? Amir Khan sih, salah satu pemain favorit. Dan juga filmnya walaupun dia jarang berproduksi, tapi sekali produksi itu selalu berkualitas dan bertahan lama di bioskop. Terakhir Dangal itu di bioskop. Ya. Berapa bulan itu? 2 bulan atau ya? Sebulan lebih. Hampir 2 bulan. Nah, pengennya sih bisa kayak dia gitu kan, bikin film yang Itu kalau nggak berkualitas. salah waktu di video klipnya Let's Come Together tuh kan apa dance-nya juga agak ada banyak-banyak mengikuti apa terinspirasi oleh India juga ya Versi yang mana nih? Ada 2. versi Let's Come Together tuh ada yang satu yang dibikin sama Anggi, sama satu lagi versi film. yang di versi film Oh, versi film ya, di bandara berarti. yang di Iya. bandara. Ya itu karena terinspirasi dari musik-musik India juga ya. Mungkin kali direkturnya begitu dengerin musik saya gitu kan, wah ini cocoknya bikin kayak gini-gini, mungkin gitu dengerin musiknya. Saya nggak tahu, itu ide dari direkturnya soalnya. Bisa tiba-tiba satu bandara gitu kan, buat syuting, wow juga nih gue syuting di bandara. Slumdog Millionaire di stasiun ya, di stasiun kereta. Kalau dalam karir kan Papa juga banyak dikelilingi oleh perempuan ya, dalam artian positif maksudnya. Iya. Enggak, ini dalam artian positif. Saya aus bentar ya. Kalau buat Ridho sendiri gimana nih? Iya. Buat saya kenapa? Dalam karir kan Roma Irama itu kan ini selalu dikelilingi dengan perempuan gitu kan. Kalau buat Ridho sendiri ya. Pertanyaannya gitu ya, kalau buat Ridho sendiri udah nggak tahu. Saya pernah dikelilingi oleh ya siapa aja ya? Ya ada Marisa yang pernah mengelilingi. Pasti Kabah kali ya dikelilingi. Wah, akhirnya kandas, padahal kan sempat waktu itu sempat sama Marisa kan sempat ini juga kan Sempat apa? Sempat kerja sama bareng. kerja sama bareng Iya. kerja sama bareng secara pribadi juga kan. Kalau untuk pribadi kayaknya nggak pernah bahas deh. I don't talk personal life. Tapi mungkin kira-kira kan kayak sosok seperti Ridho ini pasti lah banyak perempuan-perempuan yang Kayak pangeran anak kok. iya makanya gitu. Sebenarnya seperti apa sih wanita idamannya Ridho gitu loh. Wanita idaman ya kalau untuk cantik relatif. Tapi tidak sepungkiri memang kecantikan itu ya yang membuat kecantikan awal untuk apa ya bisa dipingin mengenal lebih jauh. Tapi yang lebih penting lagi mungkin apa ya cerdasannya dia selain dari iman, kecerdasan karena memang itu vital buat jangka panjangnya. Nyari profesor. Bisa boleh kalau ada. Harus hijab juga ya. Kalau PDKT sih ya enggak, tapi nanti kalau jadi hak milik ya ikut apa kata gue lah. Terus sekarang ada nggak yang
bisa mendekati dengan kriteria. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada dong. Doain aja, Mbak. Ya. Oke deh. Amin. Tapi Mas Edo ada nggak saya membuat peraturan pribadi kalau mau wawancara sama orang, misalnya Jeda. biar nggak dia menghindari utang gitu lah kira-kira apa ya Gimana gimana? dalam berinteraksi. Oh, Apa yang masih jadi yang menjadi batasan supaya nggak apa aja. saya malah apa ya? Agresif. Ya, situnya diem dicoret. Perempuan sekarang agresif, bener nggak sih guys? Katanya perempuan sekarang agresif. Setuju nggak? Jika dia bukan jodohku Maksa gitu. Aku sih sejauh ini berteman kayaknya nggak ada perlakuan khusus atau spesial sama aja gitu. Nggak sampai yang nggak boleh begini atau apa sampai karena memang juga yang aku temuin ya teman-teman aku juga ya masih normal-normal aja, nggak ada yang sampai kayak kayak yang tadi Mbak sebutkan gitu tuh. atau Nggak. fans mungkin ada yang sangat ujar Kalau fans ada, tapi ya kalau fans sih itu udah beda lagi ya. Perilaku seorang fans itu kan ada yang peluk langsung peluk, cium, nyabut bulu juga ada. Ditarik bulu dadanya ininya. Beneran. Baju robek udah pernah. tapi ya itu kan fans ya. Itu kan fans. Kalau dalam pertemanan jadi ada cerita Kalau pertemanan sejauh ini masih ya karena emang di sini juga seperti yang kita tahu kan adat orang di sini kan juga masih sesuai batas gitu. Gimana juga jadi masih oke lah. Beda mungkin kalau seandainya di luar kali ya, di luar Indonesia yang memang budayanya berbeda, nah itu mungkin. Kalau di sini masih oke lah. maksudnya IG-nya apa sih? Rido_Roma, RIDHO_RHOMA. Pernah nyobain jadi pilot ya? Pernah nyobain jadi pilot ya? Di IG itu. Kok lihat? Iya. Karena memang salah satu Rasanya gimana tuh? itu cita-cita aku kan dari sebelum kalau nyanyi itu kan baru kelihatan pengen nyanyi setelah SMA lah. Ya kan? Kalau sebelum itu nggak pernah, malah nggak bisa nyanyi, nggak tahu nggak bisa nyanyi. Dari kecil tuh justru cita-citanya adalah menjadi pilot. Sampai sekarang sih belum kesampaian. Jadi terus itu nyobain gitu maksudnya. Jadi ada satu kesempatan waktu itu lagi mau show ke daerah yang cukup apa ya terpencil mungkin tempatnya susah dijangkau di daerah Kalimantan apa di mana gitu. Jadi disediakan kendaraan berupa helikopter sama yang punya acaranya gitu. Terus aku dikasih duduk di depan, terus aku dikasih ya akhirnya jadi dikenalin lah dengan kayak gimana gitu ya jadi girang sendiri gitu. Kayak gitu seneng sih. Tapi pernah nyoba nggak belajar daftar kayak atau apa buat jadi pilot gitu? Atau Malah sempat kepikiran pengen ngajuin student loan untuk masuk ke sekolah pilot, cuman pada protes gitu. Pertama boarding di sana kan pastikan untuk asramanya kan berapa tahun itu baru dapat license yang mana. Kalau mau ngambil buat yang komersial lagi, yang besar lagi ngambil lagi, terus kapan mau jadi kaptennya, terus kapan ketemu sama kitanya, kapan kumpulnya, terus nyanyi lo gimana, terus karir pada kayak gitu. Jadi Lu banyak yang tertarik kan soal debat ya iya sih, tapi pengen banget. Kata bokap gini, udah lo nyanyi aja dulu, ntar udah punya pesawat sendiri baru belajar pilot. Iya punya pesawat sendiri. Iya, lo bawa pilot sendiri gitu. Ya udah deh. Tadi film, ceritanya jadi pilot. Film bisa mengekspresikan paling enggak lah ya. itu Sampai dikali berapa lama tuh di kursi depan di helikopter berapa lama? apanya? Duduk pas di helikopter. Sebentar sih, cuma berapa jam?
sejam lah. Aduh, gitu ya. Ya kan pelan nggak. Dari bandara ke Jakarta aja. Di bawah lah, di bawah sejam paling gitu. Kalau olahraga favorit apa? Kalau dulu sempat jadi favorit banget itu ice skating. Kalau sekarang bukan favorit, lebih rutinnya ke gym aja. Pengen banget sih skating, cuma jauh kan. Mesti ke Taman Anggrek, belum macetnya Jakarta kan indah. Apa yang didapat dari skating? Sensasi terbang. Hanya saya suka skating. Tetap pengen terbang. Salah satu alasan kenapa saya suka skating itu, kenapa saya suka roller coaster itu, karena di roller coaster seperti terbang juga, jadi saya hobi banget sama roller coaster. Belum pernah nyobain. Jadi yang Pengen banget nyobain. menciptakan Sensasi terbang itu terbang. sama Roller coaster. Makanya saya waktu ke LA itu ke Six Flags itu pakai roller coaster kan, segala macam roller coaster. Udah tuh kayak udah gini kayak sebelnya karena cuma sehari, dengan itu luas banget. Dan mesti paling nggak 2 hari lah kalau mau main di situ kan, mesti pulang. Jadi udah berapa kali ke sana? baru sekali. Mau lagi. Ada yang mau ajak mungkin boleh, saya mau ikut. Visa masih ada kok. Para layang aja di Bogor ada Iya belum kayaknya. Infox. Flying Fox mah udah. Flying juga. Flying Fox udah di paling banyak yang di Ancol kan ya ada. Udah berapa kali sih bolak-balik. Malah lagi puasa saja saya naik gitu. Jadi naik udah nggak ada rasanya. Udah biasa aja. Itu tadi sempat cerita waktu kecil itu, ya dengan kesibukan paling seperti itu. Nah, gimana dari sisi parentingnya? Mas Rido dapat keterangan dari mama, terus mulai mengenal sosok mama tuh kapan sama umur berapa? Parenting, kalau untuk parenting makanya itu pentingnya punya istri yang cerdas, karena nanti anak-anaknya kan bakal dititipin sama istri-istrinya itu kan. Beliau yang nanti mengajarkan, jadi sekolah pertama lah buat para anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat keluarga, dapat ibu yang amat pandai lah menjaga, mendidik. Saya dijaga sama ibu saya, sama saudara-saudaranya, sama tante-tante umum saya. Terus papa istilahnya kayak kepala sekolah kali ya. Kita mungkin jarang ketemu sama kepala sekolah, tapi selalu dikontrol oleh beliau gitu kan. Selalu ada ya. Selalu ada gitu. Di kontrol ini nggak sih misalnya hafalan Al-Quran berapa gitu? Ya dikontrol semua satu-satu. Terus raport juga diliatin. Begitu bagi raport pasti dipanggil. Sini satu-satu gitu kan. Lihat per mata pelajaran. Pernah dihukum sama bapak? Sering. Tapi kan banyak kamu anak manis. Iya aku anak manis kok. Bukan berarti nggak pernah kena hukum. Nah, iya, apa dulu misalnya? Sekolah, terima jus, kurang satu ayat. Ya kasih satu peringatan 2, peringatan 3 kena penggaris gitu. Masalahnya apa? Ya paling kayak itu tadi misalnya hafalan. Kalau misalnya hafalan tuh kayak gitu misalnya, atau kalau misalnya pelajaran kalau di nilai ulangan itu masih warning. Tapi kalau di raport itu kan udah warning kesekian berarti kan. Berarti udah kena hukuman. Apa yang tidak bisa ditolerir kalau angka di rapor? Merah? Ya pernah dapat merah. Enggak. Tapi saudara ada ya? Karena tahu. Ya gitu. Jadi ya gitu. Atau kalau aku kan itu dia kan suka segala sesuatu yang adrenalin, yang ekstrim. Emang dari kecil. Jadi kadang-kadang suka berlebihan, agak sedikit bahaya. Ya itulah yang jadi dihukum sama papa gitu. Kayak dulu di rumah itu ada ayunan satu ini ya tuh ada beberapa ayunan gitu kan, dan sepupuku pun rame banyak banget. Aku kalau main ayunan anak biasa ya udahlah ya main ayunan. Kalau gue nggak bisa sampai berapa derajat gitu, terus habis itu loncat gitu. Itu sampai yang ini. Iya gitu. Suka kayak gitu. Sensasi terbang lagi ya. Iya, sensasi terbang. Again. Tetap. Nggak cuma diri sendiri, kadang-kadang sepupu juga saya gituin. Kebetulan papa lihat dari atas gitu, anak orang mau mati nih bentar lagi, dipanggil lah, dihukum. Apa hukuman saat itu yang paling keras yang
Gimana dari Papa? Apa ya? Dikurung. Ya disentil pernah, dikurung pernah, karena penggaris pernah. Ya si hukuman yang pada saat itu mengerikan sih, cuman ya standar lah maksudnya untuk bagian tubuh apa? tangan biasanya kan. Tapi momentum kita satu irama nih, tadi kan bilang saya nggak ada ada satu momen di mana dia aku akan meneruskan jejakmu sebagai penyanyi, kira-kira gitu ceritanya, kemudian terbuka untuk yang berkarir di Itu terjadi gitu-gitu aja tiba-tiba gitu. Cuman kalau momen bersama yang kayak doing something that yang memang kita minati banget, ya ketika nyanyi lagu India biasanya atau mempelajari gitu. Misalnya ada satu lagu baru, biasanya aku yang kenalin ke papa tuh, Pak ada lagu ini enak tuh, dengerin gitu, dengerin. Kadang papa tuh suka, ya udah next kita show mau main lagu ini gitu. Ya itu dia latihan itu ya karena emang sama-sama hobi sama lagu India, suka lagu India gitu. Apa lagu Terus dia yang ini? yang apa? Yang paling disukai? Banyak banget. Soalnya karena kalau lagi latihan kan kayak mungkin ntar pas beliau lagi lupa, aku ngingetin gitu, latihan bareng gitu. Kadang lagi di mobil di jalan sampai persiapan sebelum kita latihan bareng, di mobil nyanyi bareng gitu, jadi Seru ya? jadi Itu soundtrack film ya biasanya lagunya atau memang kebanyakan soundtrack film karena emang di India kan banyak. Nah, untuk aktivitas Bapak yang di dunia politik, cara ini saatnya saya masuk mau ke soal itu, ini nggak dulu itu gimana? Ya bentar-bentar aja sih ngelihat. Misalnya kayak kemarin timingnya gitu, nyari timing yang tepat untuk bicara sama Bapak. Golden time-nya ya? Belum tidur atau pas dia lagi santai. Berhubung beliau amat sangat super sibuk, Ya itu dia. WhatsApp? Enggak. Gak ada masalah. enggak kita Asisten. enggak Ada juga asisten. ketika kita kumpul biasanya kan makan malam misalnya sebelum istirahat, ketika kita kumpul ya kita ngomongin semua di situ. Jadi papa selalu ngecek semua gimana kondisi keluarga si ini si itu, terus gimana kondisi karir kamu, terus Kayak gimana. kabinet gitu. Terus kurang lebih. Terus nanti beliau ngomongin lagi perkembangan politik gimana, ada apa, apa yang sedang terjadi, terus ya semua sih diomongin. Biasanya kayak gitu. Jadi karena memang Berarti waktunya. biasanya di meja makan suka terjadi diskusi ya? Ya diskusi meja makan benar. Atau mungkin ada suatu masalah kita obrolin di situ, atau mungkin ada apa memang momennya ya. Itu hampir setiap malam bisa atau Enggak lah. nanti akan misalnya Papa mau makan malam bareng nih tanggal sekian, itu udah di schedule atau kadang nggak ada ya makan bareng. Kadang dischedule-in. Kalau lagi padat banget ya enggak. Atau apalagi kayak sekarang ya, kalau dulu masih papanya doang yang sibuk, kalau sekarang sama akunya juga sibuk juga. Papa adanya, akunya nggak ada kayak gitu, jadi lebih susah. tapi paling nggak ada ini nggak sih jadwal 1 bulan sekali paling nggak ketemu untuk makan malam gitu. Gimana? Atau seminggu sekali kan? 1 bulan sekali lah minimal gitu. Ada Seminggu gitu. sekali sih enggak ya, 1 bulan lah. 1 bulan tuh pasti ada lah. Kalau ketemu fisik iya. Tapi Papa selalu ini ya, apa maksudnya mengikuti perkembangan berita. Oh itu as always. Kalau itu kan nggak harus ketemu fisik. Mhm. Itu kan bisa komunikasi lewat apa aja. Tapi kalau ketemu fisik itu yang memang agak sulit, jadwal. Ulang tahun bisa nanti ketemu bareng. Ulang tahun juga belum tentu.
Tapi emang ada tradisi merayakan ulang tahun nggak di Malang? Nggak. Nggak. Orang aja nanti pada kasih surprise sendiri gitu. Kalau kita klien enggak. Ini yang Kemarin aja, Mam, gue ulang tahun. Apa? Ini yang pas single terbaru ini sempat disyukuran keluarga gimana? Ya kumpul semua. Enggak. Enggak. Rilis ya udah rilis. Ini iya, makanya rilis digital kan, rilis digital terus rilis radio, sebentar lagi baru rilis klipnya, gitu. Karena memang regulasinya juga beda, nggak seperti rilis album, gitu kan. Nanti mungkin kalau rilis album dibikin program mungkin beda lagi. Kalau untuk busana apa sih yang Ridho suka gitu sebenarnya? Apa kalau dia suka yang casual, apa suka yang formal? Aku lebih suka yang casual aja sih, yang santai-santai. Sneaker ya? Oke. Nyantai-nyantai aja sukanya, cuman ya disesuaikan juga sih sama eventnya, occasionnya apa. Kalau buat keseharian bakal lebih banyak yang casual. Kalau buat keseharian apalagi kalau di rumah ya kaos celana pendek. Udah. Hobinya pasti selain tadi olahraga, Film. ada hobi jalan-jalan. Hobi banget traveling. Pernah kemana aja? Aku suka manfaatin tiap kali dapat event job di daerah, aku selalu tanya di sini ada tempat apa, ada tempat wisata apa, ada wisata alamnya nggak? Kalau ada, kalau bisa extend atau extend, kalau nggak bisa aku kunjungin sebentar, aku kunjungin, aku lihat. Jadi ya kalau ada tempat-tempat yang bisa diving atau yang bisa main ke gunung, gimana aku Kuliner